teman-teman. Selamat datang kembali di Kisah Piki Series ya. Dan sekarang Piki sudah kembali dari kota Jakarta. Kali ini Piki mau melanjutkan kisah Piki di kampung. Piki ucapin terima kasih ya yang udah support Piki. Semoga teman-teman Piki selalu diberi kesehatan dan lancar rezekinya. Amin. Setelah menempuh perjalanan 12 jam, di jalan sempat ada sedikit kejadian yang membuat bus harus berhenti sebentar di jalan tol, tapi syukurlah. Setelah itu perjalanan Piki bisa lanjut lagi dengan aman. Dan sekarang Piki sudah sampai di rumah kakek dan neneknya di Jawa Tengah sekarang. Angin kampung langsung terasa di wajah, udara di sini beda sekali dengan di kota. Lebih segar, lebih tenang, dan terasa sangat akrab. Piki melihat sekeliling jalan kecil, warung sederhana, dan beberapa orang kampung yang sedang duduk santai. Di pinggir jalan, ada yang sedang ngobrol, ada juga yang hanya melihat kendaraan lewat. Semua terasa indah di sini, tidak terburu seperti di kota. Keesokan harinya, Piki meminta kakek untuk dibuatkan pancing ikan. Dan kakeknya pun memotong sebatang bambu untuk dijadikan bahan buat pancing di belakang rumah. Akhirnya, Piki pun merasa gembira kakeknya menuruti keinginan Piki. Ibu Piki pun senang melihat indahnya kebersamaan walaupun sederhana. Di depan rumah, ada yang memanggil nama Piki dan Piki pun dapat teman baru. Namanya si Empul, dia langsung ajak Piki untuk main kelereng. Dan si Aziz melihat dari kejauhan nampak tumbuh rasa ingin untuk bermain bersama. Sore itu Piki baru saja selesai bermain kelereng bersama teman di belakang rumah. Tanah halaman masih penuh garis lingkaran bekas permainan mereka. Tidak jauh dari situ, kakek duduk di bangku kecil sambil memotong dan menghaluskan sebatang bambu. Dengan pisau kecil di tangannya, kakek perlahan membuat pancing sederhana. Piki dan 5 temannya langsung mengerubungi kakek dengan wajah penasaran. Mata mereka berbinar melihat bambu yang perlahan berubah menjadi pancing. Besok kita mancing di sungai, kata kakek sambil tersenyum tipis. Anak-anak langsung bersorak kecil membayangkan ikan-ikan yang akan mereka tangkap. Namun tiba-tiba langit berubah gelap. Awan hitam perlahan menutupi matahari, angin kecil mulai berhembus, dan daun-daun pisang di belakang rumah bergoyang. Hujan tiba-tiba turun semakin deras. Piki dan semua temannya langsung berlari masuk ke dalam rumah di dapur belakang. Nenek sedang duduk di depan tungku sambil membakar singkong. Aroma singkong bakar langsung memenuhi dapur sederhana itu. Hujan turun deras di luar rumah. Di dalam dapur, Piki dan Tamama duduk melingkar di atas tikar anyaman. Mereka makan singkong bakar hangat sambil tertawa bersama. Di samping mereka, seekor kucing kampung tidur nyenyak di atas tikar. Melihat ada asap dan bau yang sedap, ayah dan ibu Piki pun datang menghampiri mereka. Hujan pun perlahan mereda, tapi tidak menyurutkan kehangatan mereka. Mereka tetap menikmati hidangan sederhana, tapi tetap bahagia. Hujan masih turun pelan di luar rumah. Di dalam, Piki, keluarga, dan teman-temannya duduk bersama di atas tikar anyaman sambil menikmati singkong bakar yang hangat. Tawa kecil terdengar di dapur sederhana itu. Kucing kampung pun masih tidur tenang di samping mereka. Di saat seperti itu, Piki merasa sangat bahagia.
Karena ternyata kebahagiaan tidak selalu tentang uang atau kekayaan. Kadang, kebahagiaan justru lahir dari kebersamaan sederhana. Sesuatu yang bahkan tidak selalu dimiliki oleh orang yang paling kaya sekalipun.